Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikri Farhani dengan NIM 2523172. Saya dari kelas PTIK 6I. Di sini saya akan membuat video terkait praktik proyek saya, yaitu proyek pengingat tugas dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Efmi Mayana, Eskom Mkom. Di sini saya membuat sistem pengingat tugas untuk proyek akhir saya, yang mana proyek pengingat tugas ini saya buat sebagai mahasiswa sendiri. Saya kadang suka lupa tugas-tugas saya yang mana yang sudah dikumpul, yang mana yang belum dikumpul, yang mana yang sudah selesai dan yang mana yang belum selesai. Akibatnya saya sering keterlambatan pengumpulan tugas atau ketinggalan dalam pengumpulan tugas karena tidak ada yang list-list yang bisa saya lihat untuk mengingatkan saya tentang tugas tersebut. Yang mana biasanya saya membuat listnya itu di WhatsApp dengan mengirim ke pesan saya sendiri kepada diri saya sendiri. Yang mana kalau menggunakan pesan tersebut, kadang pesan tersebut bisa tertelan dengan pesan yang lainnya, yang nantinya saya tidak bisa melihat pesan tersebut, yang nantinya bisa juga lupa dengan tugas-tugas yang telah saya buat di list pesan tersebut, yang mana itu membuat saya berpikir bagaimana bisa membuat program atau sistem untuk mengingatkan saya berapa tugas, berapa UAS, UTS yang sudah saya kerjakan dan yang belum saya kerjakan. Kemudian ada yang deadline dekat atau ada juga yang terlambat mengumpulkan. Di sini saya mulai yang pertama. Di halaman login, di sini adalah halaman login. Ada login dengan email dan password. Kalau tidak ada akun bisa buat akun juga. Biasanya di sini saya misalnya membuatkan misalnya di sini ada emailnya. Yang mana nantinya email ini yang sebagai username-nya. Nah, di sini sudah selesai. Kita klik daftar sekarang. Ketika sudah selesai, coba kita buat tadi. Coba login. Nah, bisa login. Nah, di sini halaman dashboard ini saya melihatkan ada sedikit motivasi untuk supaya semangat membuat tugasnya. Di sini ada profil saya juga, foto saya juga, ada nama saya juga. Kemudian ada daftar, misalnya ada 10 mata kuliah yang telah kita masukkan ke dalam sistem kita. Kemudian ada 4 tugas di dalam sistem yang sudah kita tambahkan. Kemudian ada yang belum selesai, tugas yang belum selesai ada 1, ada deadline dekatnya itu biasanya saya membuat deadline dekatnya tuh kurang dari 3 hari. Kita lihat kalau kita mengklik 10 mata kuliah tadi, kita ke menu mata kuliah ini. Kita lihat ada 10 mata kuliah yang telah saya tambahkan. Di sini bisa diedit. Nah, bisa diedit. Nah, kemudian bisa juga dihapus. Bisa
bisa juga dihapus. Nah, bisa juga dihapus, kemudian bisa juga menambahkan lagi. Nah, bisa disimpan lagi. Nah, bisa juga mencari misalnya kita mau mencari berdasarkan nama. Nah, di sini ada tertera nama, atau ada juga nama mata kuliah berdasarkan nama dosennya, bisa juga. Nah, bisa juga berdasarkan nama dosennya. Kalau mau mengembalikan tinggal hapus kemudian enter. Nah, di sini ada juga halaman tugas tadi. Ada semua tugas ada 4 tugas yang telah saya tambahkan. Ada yang belum mulai, belum selesai, selesai, deadline dekat. Yang belum mulai. Karena belum mulai, statusnya ini belum mulai dan belum mulai mengerjakan tugas, dan deadline-nya juga sudah dekat, atau tanggal 30 kan besok, kurang dari 3 hari, jadinya ada deadline dekat, maka belum mulai di sini menjadi statusnya deadline dekat. Nah, di sini ada juga yang belum selesai, dan belum selesai. Nah, tapi deadline-nya sudah terlewat. Nah, yang mana deadline-nya ini tanggal 5 bulan 4 sudah terlewat, maka di sini ada statusnya terlewat. Selesai, ya ada tugas selesai. Deadline dekat ada tadi yang terlewat, kemudian ada deadline yang selesai juga. Yang terlewat ada yang selesai juga, termasuk yang terlewat juga. Nah, di sini juga bisa mengedit, misalnya tugas yang ini sudah selesai, misalnya selesai, bisa juga diupdate selesai jadinya, jadi ke selesai yang jadinya. Kemudian ada juga untuk menambahkan tugas, tambahkan tugas. Nah, di sini ada pilihan yang berdasarkan mata kuliah yang telah kita tambahkan tadi. Nah, misalnya deadline-nya besok, kita tambah 31. Ini belum selesai misalnya. Nah, tertambah di sini mana micro teaching yang belum selesai, yang ini. Bisa juga lihat detailnya. Nah, bisa juga di sini mencari, searching. Nah, ada misalnya, nah, sudah bisa di searching. Kemudian reminder ini sengaja saya berikan warna merah, warna hijau, karena warna merah itu kan artinya seperti lampu merah kan, peringatan yang dilarang. Deadline hari ini misalnya kan ada deadline hari ini misalnya, jadi segera diselesaikan tugasnya. Di sini tidak ada deadline hari ini. Kemudian deadline dekat ada UAS tadi ada deadline-nya 31 yang telah kita tambahkan di ujian micro teaching tadi. Ada tugas terlewat di tugas pertemuan 8 tadi, ada 5 April 5 bulan 4 sudah terlewat satu tugas. Di sini juga ada profil, di sini ada profil saya dan nama, NIM serta yang lainnya. Di sini juga di bagian sini ada saya tambahkan timing dan tanggalnya juga. Di sini bisa logout juga.
Nah, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Di halaman dashboardnya ini kita bisa mengedit halamannya itu di views dashboard indexnya ini. Nah, bisa kita edit di sini misalnya halo, oke, misalnya kita tukar. Nah, di sini juga akan nanti terupdate di sini. Nah, untuk image-nya juga saya masukkan image-nya di public di image ini. Saya masukkan profil JPEG. Nah, itu indeks. Di sini bisa juga mengedit kata-katanya juga. Nah, kemudian sudah mungkin seperti itu di codingannya. Dashboard juga ada dashboard controller. Di sini karena dashboardnya tadi menggunakan relasi dengan mata kuliah dan relasi dengan mata kuliah dan tugas, yang mana tadinya di dashboardnya ini kan ada terhubung ke mata kuliah, ada terhubung juga ke tugas. Kan tadi makanya di sini ada relasi di controllernya, ada relasi dengan tugas dan dengan mata kuliah. Dimana di sini ada menambahkan jumlah mata kuliah, jumlah tugas, belum selesai, deadline dekat yang ada di mata kuliah dan tugas. Nah, kemudian masuk ke mata kuliah. Di sini kita bisa editnya di indeks. Di indeks kita bisa mengedit tampilannya. Tampilannya di sini bisa kita edit di indeks. Di indeks, kemudian edit blade-nya. Kita bisa halaman ininya kita bisa lihat di edit blade ini. Kemudian halaman create untuk menambahkan yang ini. Halaman ini bisa diedit di create ini, di create sini. Misalnya kita mau melakukan mata kuliah Anda misalnya. Nah, di sini tertambah begitu. Kemudian di tugas ada belum mata kuliah tadi belum saya jelaskan tentang kontrolernya di mata kuliah. Di sini tidak ada relasi di mata kuliah, cuma pakai paling public function yang create-nya, indeksnya di sini, indeks di sini ada public functionnya. Nah, di sini ada juga public function create, ada public function store, edit, halaman edit. Nah, di sini di models juga ada mata kuliahnya. Nah, di sini sebagai primary ID mata kuliah atau ID MK ini sebagai primary key dari pada mata kuliah ini. Nah, tugas coba kita lihat bagian tugas ada 4, dimana create halamannya ini semuanya ada di indeks. Ada tadi daftar tugas, nanti di sini ya daftar tugas, semua mulai selesai,
deadline dekat terlewat. Sini semuanya ada search. Nah, sini klik codingan searchnya ini. Kemudian ini ada tabelnya di sini. Nah, di sini untuk memasukkannya mulai terlewat sini. Kemudian ada halaman tambahkan di create, halaman tambahkan di create, tambahkan tugas, halaman tambahkan tugas. Nah, mata kuliah di sini, halaman judul di sini, halaman deskripsi. Nah, deadline-nya menggunakan date time lokal, karena di sini tanggal karena menggunakan date time lokal. Kemudian ada juga status sini, status. Nah, diedit halaman ini. Nah, ini diedit, ada edit tugas di sini, edit tugas, ada kuliah, mata kuliah, judul, deadline dan status. Di sini status ada button update dan batalnya. Nah, detail juga. Di sini ada detail, halaman detailnya, detail tugasnya. Detailnya seperti sederhana saja. Nah, untuk reminder, nah untuk halaman tugas tadi, nah di sini menggunakan relasi antara mata kuliah dengan mata kuliah, yang mana tadi di tugas ini ada menyertakan mata kuliah di sini, mata kuliah. Makanya di sini ada relasi dengan mata kuliahnya tadi. Nah, di sini ID kan pakai ID MK, bukan pakai mata kuliah, nama mata kuliah, cuma pakai ID MK, tapi mata kuliahnya ini terlihat nama mata kuliahnya, cuma pakai ID MK karena kita memakai relasi dari mata kuliahnya. Nah, di sini ada juga indeks, halaman create tadi, ada start, edit, ada update, ada destroy, ada detail. Nah, masuk ke reminder sederhana saja saya bikin, cuma indeks, cuma tampilan saja seperti ini, tidak ada edit atau apapun. Di sini saya menggunakan tampilannya itu sama untuk menghemat codingan, atau supaya tidak codingannya tidak banyak sekali, maka menggunakan extend layout app dipakai di yang layout tadi saja, satu layout. Nah, di sini oke, di sini navbarnya app-nya, navbar app layout, pakai layout ini supaya menghemat atau supaya codingannya tidak banyak sekali. Setiap indeks semuanya saya pakai extend layout ini. Nah, reminder di sini ada deadline hari ini, ada
video karena saya pakai warna-warnanya itu saya buatnya di sini. Warnanya tadi danger merah, warning kuning, deadline hari ini, danger merah, nah begini codingan dari reminder. Udah halaman profil juga tidak banyak, cuma ada indeks aja, tampilan saja. Di profil di sini ada profil mahasiswa, ada sini untuk di sini untuk untuk mengupload namanya, ada ukurannya juga ada di sini. Saya karena ininya bulat, saya pakai circle, rondernya circle-nya ini saya bentuk supaya profil fotonya itu bulat atau lingkaran. Nah, di sini ada informasi nama lengkap, bikinnya seperti itu saja di sini. Nah, di sini ada di bagian webnya ini ada tampilan awal, hanya di login, kemudian show login kan, kemudian login, ada register untuk menambahkan akun, kemudian logout, ada dashboard juga, tampilan dashboard. Kalau loginnya berhasil, terlihat di sini login berhasil, lalu masuk ke halaman dashboard. Kemudian di sini ada dashboard, ada mata kuliah create, ada mata kuliah store, ada mata kuliah edit, ada update, ada delete. Di tugas juga ada create, ada store, ada edit, ada update, delete, dan lainnya. Nah, reminder cuma yang indeks tadi, reminder. Nah, Invi saya memakai database, nama database saya yaitu sistem DB pengingat tugas. Ini. Nah, ini database saya. Tugas. Nah, seperti ini desain database saya, ada relasinya. Nah, seperti inilah relasinya. Nah, geser ke tugas, ke RS lagi juga, mata kuliah ada ke tugas tadi, ada ke KRS juga. Nah, di sini seperti ini desain dari database saya. Nah, cukup sekian penampilan dari pembuat video dari project saya. Kalau ada salah, ada kekurangan dari sistem saya mohon maaf, karena saya juga belajar dan sudah mengusahakan yang terbaik untuk membuat ujian akhir semester ini. Kalau ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.